C. Banyak ya. Yang dilihat kan orang kaya, motor bisa Iya. 90 cc om. Iya dong. Yuk mulai. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di hari Rabu. Itu adalah membahas tentang diskusi, yaitu tentang kajian di AOC Bandung. Nah, di sini saya perkenalkan, nama Muhammad Ridho Praja, anggota AOC. Saya akan membahas sebuah buku dari Abbas Asisi ya, yang berjudul Bagaimana Menyentuh Hati. Di buku ini mengisahkan tentang bagaimana orang menyentuh hati, terutama dalam objek kajian, yaitu dalam segi hal keislaman gitu ya. Bagaimana memikat hati terkait objek dakwah gitu. Di dalam buku ini dijelaskan gitu ya, terdapat suatu kandungan maksud untuk membersihkan berbagai sikap keras dan tindakan kurang bijak dengan menunjukkan jalan-jalan menuju hati gitu kan. Ada beberapa ayat Quran yang menjelaskan di surat Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dan Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi kasar, bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Imran 139. Lalu ada juga dulu kisah perjalanan Nabi Musa terhadap Fir'aun di surat atau Toha ya, ayat 43 sampai 44 dikatakan, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut." Ya. Lalu di surat Fusilat ayat 34 dikatakan, "Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah dia telah menjadi teman yang sangat setia." Banyak suatu ayat maupun hadis juga, Rasul juga bersabda, seorang wanita yang masuk neraka ya gara-gara seekor kucing yang dikurungnya gitu ya, tanpa diberi makan dan diberi minum, dan ia meninggalkannya dengan tidak memberi makan meski dan serangga, memberi makan meski dan serangga tanah gitu. Dan ini ada berapa ayat dan Rasulullah dalam segi riwayatnya dikatakan bahwa kita harus bersikap lemah lembut ya. Itu dalam segi hal perkataan, berbicara gitu ya, gitu kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah menurut sebagian besar kalangan kaum muslim berlalu hanya sebatas bentuk penampilan lahiriah saja, tanpa ruh. Seorang muslim dengan asyiknya menunaikan ibadah tanpa peduli bahwa Islam adalah juga agama, misi, dan dakwah. Karena itu melemahlah peranan sosial dan dakwahnya juga gitu. Dia tidak mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah dan mencelupnya dengan warna Islam secara teoritis maupun praktis ya, baik dalam tatanan emosi, syiar, dan syariat-syariatnya sekaligus. Bila risalah Islam ditunjukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, maka sangatlah mendesak bagi masyarakat untuk dapat melahirkan para dai yang memiliki kapasitas memadai dalam bidang ilmu, kecakapan, dan keteladanan. Seorang dai yang mampu memahami rahasia jiwa seseorang, mampu menghiasi diri dengan watak sabar dan lapang dada. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Surat Toha ayat 25. Mereka harus juga memiliki firasat yang tajam dan argumentasi yang kuat. Allah berfirman, "Katakanlah, inilah jalanku, jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah."
dengan hujah yang nyata gitu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik gitu. Ini menekankan bagi kita bahwa Islam itu adalah bukan hanya sebatas individual, ibadah individual, tapi masuk kepada ranah baik dari saksi ya, lalu kepada usroh, keluarga, lalu kepada ummah, masyarakat, lalu kepada badah gitu, bahkan kepada negara sekalipun gitu. Karena Islam itu adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur ya gitu. Juga Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mengejarkan amal soleh itu bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini gitu. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka dalam keadaan aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan suatu apapun dengan Allah, dengan aku ya. Surat An-Nur ayat 55 ya. Nah, ini adalah salah satu tugas kita ya, apalagi kita sebagai agen of change dalam surat, apalagi ditekankan lagi dalam surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, mereka orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk para agen of change, para pejuang, para perubahan yang senantiasa hidup karena Allah dan Rasulnya. Sekian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Masih lama. Udah 10 menit kan? Ya udah, nggak apa-apa lah. Udah juga semenit. Udah salam belum? Lalu lanjut aja ya. Dengan semangat yang tinggi juga mereka menyuruh manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahui cara mengambil hati objek dakwah. Bagaimana itu? Sehingga banyak kesempatan berharga yang terbuang sia-sia. Saya yakin bahwa cara untuk memikat hati objek dakwah dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama umur, pendidikan, tradisi, dan pola pikir. Dalam buku ini saya ingin mengemukakan beberapa kiat praktis ya, tentang cara bagaimana sih memikat hati, bukan kepada pasangan saja kan, tapi pada ibadah kita ya, yang diperintahkan oleh Allah itu ya, yang mudah-mudahan bisa diambil oleh dan manfaat oleh para dai ya. Setiap jamaah atau kelompok punya cara dan sarana tersendiri ya, apalagi di Indonesia banyak sekali kelompok-kelompok atau organisasi Islam ya, gitu kan, dalam merangkul massa sesuai dengan tujuan masing-masing. Sebagai dai dan daiyah, kita pun harus menggunakan cara dan sarana yang diilhami oleh akidah Islamiyah, sehingga langkah yang kita tempuh tidak terlepas dari rambu-rambu syariat. Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita metode berdakwah yang mudah dan untuk diterapkan dan mencakup bagi kehidupan, sehingga siapa saja yang ingin berdakwah tidak ada kesulitan mencari metode yang tepat dalam bergaul dengan masyarakat, mengajak kepada kebenaran dan bersabar atas gangguan yang terima. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengejarkan amal soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidaklah kejahatan itu dengan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang-orang yang diantaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah dia telah menjadi teman setia, gitu kan. Ada wasiat oleh sang ini ya, para pejuang dakwah dari Hasan Al-Banna, dikatakan bahwa, saudaraku, janganlah engkau putus asa. Ketahuilah bahwa kenyataan hari ini adalah mimpi dari hari kemarin, dan impian hari ini adalah kenyataan di hari esok. Waktu masih panjang dan hasad akan terwujudnya kedamaian masih tertanam dalam jiwa masyarakat kita. Meski fenomena-fenomena kerusakan dan kemaksiatan
menghantui mereka. Yang lemah tidak akan lemah sepanjang hidupnya, yang kuat tidak akan sekuat selamanya kuat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 5-6, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir ini, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akhirnya kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dan mereka itu. Jadi putaran waktu akan memperlihatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan memberikan peluang kita untuk berbuat. Dunia akan melihat bahwa dakwah kita adalah hidayah, kemenangan, kedamaian, dan dapat menyembuhkan umat dari rasa sakit yang tengah dideritanya. Setelah itu tibalah giliran kita untuk memimpin dunia, karena bumi tetap akan berputar dan kejayaan itu akan kembali kepada kita. Hanyalah Allah dan harapan kita satu-satunya. Bersiap dan berbuatlah, jangan menunggu datangnya hari esok, karena bisa jadi engkau tidak bisa berbuat apa-apa di esok hari. Kita memang harus menunggu putaran waktu itu, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berbuat dan terus melangkah, karena kita memang tidak mengenal kita berhenti untuk berjihad. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho Allah, ridho kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Itu kan. Lalu apa sekarang yang menjadi tugas kita? Renungkanlah gitu ya. Dalam memberikan arahan atau taujih tentang tugas dakwah, Imam Hasan Al-Banna memberikan perumpamaan dengan perkataan, di setiap kota terdapat pusat pembangkit tenaga elektrik. Para pegawai memasang instalasinya di seluruh penjuru kota. Tentang ini ya gitu kan, memasang tiang, kabel. Setelah itu aliran elektrik masuk ke pabrik-pabrik, rumah-rumah, dan tempat-tempat lain. Jika aliran elektrik tersebut kita matikan dan dari pusat pembangkitnya, niscaya seluruh penjuru kota akan gelap gulita. Padahal saat itu tenaga elektrik ada dan tersimpan di pusat pembangkit elektrik. Hanya saja tenaga elektrik yang ada itu tidak dimanfaatkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim kepada kita. Dan dialah sebesar-besar energi dalam kehidupan ini. Allah juga berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pun Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah 5-16. Begitu pula dengan Al-Quran ya. Ia adalah pusat pembangkit tenaga bagi kaum muslimin, tetapi sumber kekuatan ini kini dicampakkan oleh kaumnya gitu. Sehingga hati mereka menjadi gelap dan tatanan kehidupan pun menjadi rusak. Tugas kita sebagai dai, sebelum profesi yang lainnya ya, tugas kita itu adalah dai. Seperti tugas para pegawai elektrik, mengalirkan kekuatan ini dari sumber ke setiap hati orang-orang mukmin, orang-orang muslimnya, agar senantiasa bersinar dan menerangi sekelilingnya, gitu kan. Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu kami berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan keadaan orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Tatkala Anda ingin mengikat hati, Anda harus ingat bahwa Anda adalah seorang dai, bukan seorang ulama gitu kan, gitu, atau fuqaha. Tatkala Anda berdakwah, Anda harus ingat bahwa Anda sedang memberikan hadiah kepada orang lain. Maka Anda harus mempertimbangkan hadiah apa yang sekiranya patut diberikan, bagaimana cara memberikannya.
Terus sekian materi dari saya, semoga memberikan arahan bagi kita menambah pancaran-pancaran cahaya-cahaya positif untuk menyebarkan ke sekelilingnya. Salam AOC, salam perubahan. Luwak White Coffee, passwordnya apa? Tidak bikin gemuk.